Kembali lagi dengan saya, Ade Ariswan. Kita bertemu dalam perkuliahan kimia dasar. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai konsep mol. Dalam fisika dikenal mol adalah bagian dari besaran pokok. Secara definisi, mol ini adalah jumlah partikel zat, di mana satu mol zat mengandung sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, angka atau nilai 6,02 dikali 10 pangkat 23 tadi disebut sebagai konstanta atau bilangan Avogadro, Na. Dan rumusnya kita dapatkan di sini mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Mari kita simak contoh soal berikut. Hitunglah jumlah molekul air yang terkandung di dalam 0,5 mol air. Mengikuti rumus tadi, mol sama dengan jumlah partikel dibagi Na, maka jumlah partikel adalah mol dikali bilangan Avogadro, atau 0,5 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Dari sini kita dapatkan jumlah partikelnya atau molekulnya adalah 3,01 dikali 10 pangkat 23 molekul. Hubungan antara mol dengan massa dijelaskan dalam massa molar, di mana massa molar merupakan massa satu mol zat. Dan massa molar ini sama dengan massa atom relatif untuk suatu atom atau massa molekul relatif untuk molekul. Satuan massa molar adalah gram per mol, di mana massa molekul relatif adalah total atau jumlah dari semua massa atom relatif atom-atom di dalam satu molekul. Kalau rumusnya ya dapat dinyatakan dalam mol sama dengan massa zat dibagi massa molar. Berikut contoh soalnya. Hitunglah massa dari 0,2 mol glukosa C6H12O6. Diketahui massa molar atom karbon 12, hidrogen 1 dan oksigen 16. Kita jawab, massa molekul relatif C6H12O6 adalah 6 dikali massa atom relatif karbon tambah 12 hidrogen tambah 6 oksigen. Jadi ini adalah total dari jumlah atom-atomnya ya, 6 karbon, 12 hidrogen, 6 oksigen. Sehingga kita masukkan angkanya 6 kali 12 tambah 12 kali 1 tambah 6 kali 6, 6 kali 16 dapatkan 180 gram per mol. Dan kalau kita hitung massa glukosa adalah mol dikali massa molekul relatifnya atau massa molarnya, kita akan dapatkan 0,2 mol dikali 180 gram per mol, akan didapatkan angka 36 gram. Mol juga memiliki hubungan dengan volume gas yang dijelaskan dalam volume molar. Secara definisi, volume molar merupakan volume 1 mol gas. Dan perhitungannya diturunkan dari persamaan gas ideal. Jadi dianggap gas-gasnya bersifat ideal, yaitu memenuhi persamaan P kali V sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan dalam atmosfer, di mana satu atmosfer adalah 760 mm raksa atau 760 torr. Volume V adalah volume dalam liter, N adalah jumlah mol gasnya, R adalah konstanta gas ideal, yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin, dan T adalah suhu dalam Kelvin, di mana jika kita ingin mengkonversi derajat Celcius menjadi Kelvin cukup ditambahkan 273. Volume gas ini akan selalu bergantung pada keadaannya atau P dan T. Salah satu keadaan yang dikenal adalah STP atau Standard Temperature and Pressure. Dalam keadaan STP ini, gas-gas diukur pada keadaan tekanan sama dengan 1 atmosfer dan suhu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Volume molarnya dihitung dengan persamaan gas ideal tadi dan ditemukan bahwa 1 mol gas pada STP memiliki volume 22,4 liter atau volume molarnya adalah 22,4 liter per mol. Dari sini bisa kita simpulkan mol gas sama dengan volume gas dalam STP dibagi 22,4 liter per mol. Mari kita lihat soal berikut. Hitunglah volume dari 0,1 mol gas CO2 dalam keadaan standar atau STP.
Jika dalam keadaan STP, maka diketahui 1 mol gasnya bervolume 22,4 liter. Dan jika kita hitung volume gasnya, maka volume molar tadi dikali dengan mol gas, yaitu 0,1 mol dikali 22,4 liter per mol, didapatkan 2,24 liter. Sedangkan dalam larutan, ya, kita mengenal salah satu penyataan konsentrasi adalah konsentrasi dalam molar atau molaritas. Secara definisi, molaritas adalah jumlah mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya M sama dengan mol per volume, di mana M adalah konsentrasi molaritas yang dinyatakan dalam molar atau mol per liter, sementara V, volume, adalah volume larutan dalam liter. Nah, jika volume dalam mililiter, jumlah mol juga bisa kita nyatakan dalam milimol, ya, mmol. Berikut contoh soal, hitunglah jumlah mol urea yang terdapat dalam 500 ml larutan urea 0,2 molar. Jawab, mol urea sama dengan molar dikali volume, sama dengan 0,2 mol per liter dikali 0,5 liter. Jadi kita akan dapatkan mol ureanya 0,1 mol. Secara ringkas, rangkumannya ya, ini semua dari satu hubungan mol dengan yang lain. Jadi mol itu seperti jembatan yang menghubungkan antara massa, jumlah partikel, molaritas maupun volume. Ya, misalnya dari massa kita bisa menghitung molaritas. Kita ubah dulu menjadi mol, yaitu dibagi massa molar dan dikalikan dengan dibagi dengan volumenya dalam konsentrasi larutan. Sementara kalau bentuknya gas bisa dilihat dari keadaannya seperti apa, apakah STP atau bukan. Berikut contoh soal, kita diharapkan dapat menghitung massa 6,72 liter gas SO2 dalam keadaan STP atau keadaan standar ya. Diketahui massa molar atom S adalah 32 dan O 16. Dijawab, dalam keadaan STP, volume molar adalah 22,4 liter per mol gas ya. Jadi volume molar gas adalah 22,4 liter per mol. Jadi kita akan dapatkan mol sama dengan volume dibagi volume molar 6,72 dibagi 22,4 didapatkan 0,3 mol. Maka massanya sama dengan mol dikali massa molar. Ya, kita gunakan 0,3 mol tadi dikali massa molarnya 64 gram per mol. Maka akan didapatkan 19,2 gram. Berikut beberapa soal latihan mandiri yang dapat Anda kerjakan. Yang pertama, menghitung jumlah atom aluminium yang terdapat dalam 5,4 gram logam aluminium. Berarti Anda diharapkan untuk mengubah massa menjadi jumlah atom. Lalu, menghitung jumlah massa NaOH ya, yang terlarut dalam 250 ml larutan NaOH 0,2 molar. Dan yang ketiga adalah ada sebanyak 3,01 dikali 10 pangkat 23 atom gas helium menempati wadah 1 liter pada suhu 27 derajat Celcius. Jadi ada jumlah partikel, ada volume, dan suhu. Maka tentukanlah tekanan yang dihasilkan gas tersebut di dalam wadah. Ya, ini pasti menggunakan persamaan gas ideal. Demikian materi kali ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.